Oke, sebelum ini kan sekarang boleh bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ah. Amma ba'du. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para ulama, para syekh, asatid wal asatidah, sahabat, tiktoker yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga tahun 1447 Hijriah. Betul ya? Kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemberi syafaat. Mudah-mudahan kita semua selalu memperoleh rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah sehingga kita selamat dalam kondisi kedahsyatannya hari kiamat. Sahabatku yang dicintai Allah, kalau berbicara tentang kedahsyatan hari kiamat, tentu sesuatu yang amat mengerikan. Kiamat akan dimulai dengan tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yasin, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yunfakhu fis-suri fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق الله العظيم. Pada hari ditiup Allah untuk menerima hisab. Lalu mereka berkata, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Qahada wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan benarlah mereka para utusan. Sahabatku yang dicintai Allah, kita tidak usah jauh membayangkan bagaimana kiamat ketika sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat Israfil. Dalam tafsir Yasin, Syekh Hamanizadah menyebutkan ada dua tiupan. Yang pertama adalah nafakhatan naza, nafakhatan isab, yakni tiupan yang menghancurkan. Dan yang kedua adalah nafakhatan qiyam, tiupan untuk membangkitkan. Jarak di antara keduanya disebutkan oleh para muhaddisin adalah 40. Bisa disebutkan 40 hari atau menjadi 40 tahun. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dahsyatnya ayat ini, dahsyatnya hari kiamat. Saat itu Rasulullah bersama para sahabat sahabatnya. Ketika dijelaskan tentang ayat ini, Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa an'im? Bagaimana kami akan tenang ya Rasulullah? Sementara sang peniup trompet itu sudah sedia, sudah siap. Mereka menanti perintah dari Allah yang Maha Kuasa untuk meniupkan sangkakala." Lalu para sahabat ketika itu bertanya, qalu ya Rasul,
Rasulullah, siflana as-sur. Jelaskan kepada kami tentang tiupan trompet yang menyakitkan dan menghancurkan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nafakha fis suri tazalzalatil ard min haibatihi wa takunu kal ihlil manfush wa tasiru kal hawa wa tughliyal bihar wa takunu bahran wahidan." Kata Rasulullah SAW, ketika ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil, maka pada saat itu bumi akan goncang dengan segoncang-goncangnya. Bagaimana kita membayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha." Lalu Allah Subhanahu wa taala perjelas bagaimana bumi itu mengeluarkan isinya. Di dalam Quran surat Al-Qari'ah, "Wa takunul jibalu kal ihnil manfus." Kita tidak usah jauh-jauh. Di Indonesia, ketika meletusnya Gunung Merapi, Yogyakarta, baru ditiup, baru disampaikan tentang peringatan, manusia sudah berlarian karena ketakutan. Begitu gunung berapi itu meletus, manusia berlarian, ratusan orang mati, meninggal ketika itu tertimpa pecahan-pecahan batu dari dalam gunung. Lalu bumi itu semuanya rata, saudara-saudara. Kalbihar, seperti lautan. Kenapa menjadi seperti lautan? Gunung sudah rata hancur. Kita tidak usah. Saat itu tinggal saya di kota Liwa. Ketika digoncang tengah malam itu, kami semua keluar dari dalam rumah. Ada tetangga di sebelah yang menjebol, mendobrak pintu jendelanya, lalu dia lompat ketika itu dari rumahnya, ditinggalkan istrinya menyusul tanpa sehelai kain pun. Hiruk pikuk dan kepeningan, wanasu sukar hari itu manusia mabuk, tidak sadarkan diri bagaimana posisi. Saudara-saudara ini cintai Allah, kalau kita melihat bagaimana gempa bumi, bagaimana gunung meletus, bagaimana tsunami, manusia begitu kebingungan, tidak ada tempat berlindung. Sementara kiamat dahsyatnya lebih daripada itu. Saudaraku dicintai Allah, kalau kita berbicara tentang kiamat ini, ya Allah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari susah dan payahnya, pedihnya hari kiamat itu datang. Saudara-saudara dicintai Allah, ketika bumi sudah rata, 40 tahun bumi ini terendam oleh air bah, banjir. Bagaimana kita mau berenang kemana? Karena tidak ada lagi daratan, tidak ada lagi bangunan pencakar langit untuk tempat kita menghindar dari air. Saudara ini cintai Allah, ketika berbicara kiamat tidak ada lain yang patut kita pikirkan, tidak ada yang patut kita renungkan kecuali seberapa banyak dosa-dosa yang menghampiri dan kita lakukan. Sampai di mana akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yang berpakaian baik ini sudah pasti alim, sudah pasti jamin surga? Tidak. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah mereka yang menghadap Allah dengan hati bersih. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Allah berikan keselamatan kepada kita dan keluarga kita dari dahsyatnya kiamat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbaik.
Okey. Terbaik. Hai. Buatlah ding 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 ding. Macam apa? Suspense. Okey. Kita bacakan markah untuk ni macam paranormal. Okey. Untuk peserta kita saudara Salim dan juga Ustaz Salim dan juga Musbah mereka ternyata mendapatkan markah yang sama, iaitu 88%. Okey, seterusnya kita ada markah untuk saudara Kang Nihawan 91%. Alhamdulillah juara mingguan kita hari ini yang akan pergi ke peringkat grand final jatuh kepada saudara Husnan 97%. Berikan sedikit ucapan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sangat bersyukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala